Kemudian juga membantu mengatur kadar gula. Nah, kadar gula tadi sudah saya singgung terkait sama diabetes ya Bapak Ibu. Jadi gula darah itu hubungannya sama diabetes ya, sama diabetes. Gula darah itu akan naik turun ya, tergantung kita konsumsi dari karbohidrat atau glukosa. Jadi yang bisa menaikkan menurunkan gula darah itu dari makanan ya. Kalau makanan itu atau minuman yang manis, makanan-makanan yang manis, kemudian makanan-makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Ya, itu bisa menaikkan atau menurunkan gula darah. Nah, ini gula darah ini kalau tidak terkontrol, ya, kalau naik akan menjadi gula darah tinggi itu menjadi diabetes. Tapi kalau gula darah rendah itu juga berbahaya. Gula darah rendah itu berbahaya, gula darah tinggi juga berbahaya. Biasanya kalau gula darah tinggi dihubungkan sama diabetes basah, diabetes kering. Padahal tidak ada namanya diabetes basah, diabetes kering. Yang ada diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Kalau orang menganggap diabetes yang lukanya nggak kering-kering dianggap itu diabetes basah. Ya. Padahal ya itu hanya ada dua, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kemudian hipoglikemia ya. Itu yang kekurangan gula darah. Itu juga lemes ya. Orang yang kekurangan gula darah pun lemes. Nah, di sini manfaat dari neoalga spirulina ini bisa mengontrol gula darah tersebut ya. Insya Allah besok Mas Aris minta tolong ditampilkan yang grafiknya dari Universitas Ahmad Dahlan ya. Itu kita punya grafiknya yang bisa mengontrol SGOT SGPT. Ya, SGOT SGPT itu terkait sama kesehatan liver yang mengontrol diabetes juga. Gitu. Terus ada juga yang pemahaman bahwa orang kalau sudah kena diabetes itu tidak makan karbohidrat sama sekali. Ya, itu sebenarnya pemahaman kalau saya belajar dari Kang Epi. Kang Epi itu duta diabetes nasional ya, duta diabetes nasional yang ada di Rumah Sakit Fatmawati. Ketika orang kena diabetes kemudian menghindari atau tidak makan karbohidrat sama sekali, itu sebenarnya salah. Karena ada kemungkinan juga akan naik. Naiknya dari mana? Naiknya dari mengambil cadangan dari otot atau hati. Jadi gula darah tetap akan bisa naik ketika mengambil cadangan dari otot tersebut. Nah, sebaiknya karena kan tubuh kita juga gerak ya, jadi perlu energi. Nah, yang menghasilkan energi tubuh kita itu dari karbohidrat atau glukosa itu, ya. Jadi kalau orang kerjanya berat, kerja keras, kayak tukang bangunan gitu ya, yang tiap hari kerjanya harus panas-panasan, ya. Pokoknya angkat-angkat berat itu butuh energi. Nah, makannya banyak nasi nggak masalah karena terbakar, ya karbohidratnya terbakar. Di situ bermanfaat jadi energi. Tapi hati-hati kalau orang sukanya cuma nonton TV, kemudian ngemil yang manis-manis, permen ya, kemudian makan nasinya banyak, tapi pergerakannya tidak ada. Nah, ini harus hati-hati karena akan terjadi kenaikan gula darah. Nah, ini. Nah, harusnya kita kontrol ya, gula darah itu harusnya kita kontrol paling tidak di bawah 200 ya, di atas 100, di bawah 200. Ini supaya tubuh kita juga tidak mengalami lemah, letih, lesu, loyo, ngantukan, cepat capek ya. Ini supaya terkontrol di angka antara 100 sampai 200 ini. Gitu. Nah, ini dari risetnya dari 25 pasien dengan diabetes tipe 2 mengkonsumsi 2 gram per hari selama 2 bulan. Ya, selama 2 bulan. Kalau yang neoalga yang di Universitas Ahmad Dahlan itu 28 hari berturut-turut konsumsi 2 kapsul malam, 2 kapsul pagi. Ya, gitu. Jadi ada hasil yang secara signifikan ya, penurunan gula darahnya secara signifikan dan bisa terkontrol dengan 28 hari berturut-turut konsumsi air putih dan 2 gram neoalga spirulina.